Umat Muslim di seluruh wilayah Indonesia bisa melakukan puasa Ramadan pertama bersamaan antara pemerintah dan Muhammadiyah, di mana awal Ramadan 1444 Hijriah ditetapkan berbarengan, yakni pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan awal Ramadan ini ditetapkan berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama yang dipimpin langsung oleh Menak Nasaruddin Umar yang digelar tertutup pada Jumat 28 Februari 2025. Dalam konferensi pers usai sidang isbat, Menak menjelaskan dari Indonesia bagian Timur Tengah maupun Barat tidak berhasil melihat hilal, sehingga pihaknya harus menunggu hasil Rukyatul Hilal sampai wilayah paling barat. Dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat, yakni di Aceh. Dengan itu diputuskan 1 Ramadan ditetapkan pada 1 Maret 2025. Menak menegaskan bahwa umat Islam di seluruh Indonesia bisa melaksanakan sholat tarawih pertama dan memulai ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah yang dimulai bersama. Tidak ada perbedaan hari seperti beberapa tahun biasanya, di mana antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak sama keputusannya. Sebelumnya, potensi penetapan awal Ramadan pada 1 Maret ini sudah disampaikan anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak yang menyatakan kemunculan bulan baru sudah teramati di dunia dan di Indonesia. Menak menyampaikan sidang menyepakati keputusan tersebut karena dari paparan tim Hisab Ruqyat Kemenak yang menyebutkan pada hari Ruqyat tanggal 28 Februari 2025 Masehi, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara 3 derajat 0555 atau 3,10 derajat sampai dengan 4 derajat 4096 atau 4,68 derajat. Dengan sudut elongasi antara 4 derajat 4702 atau 4,78 derajat sampai dengan 6 derajat 2414 atau 6,40 derajat. Yang artinya secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah pada hari Ruqyat 29 Sya'ban 1446 Hijriah atau 28 Februari 2025 Masehi, posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat. Hal ini sesuai dengan kriteria baru yang ditetapkan Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Diketahui pada 2021, Menteri Agama anggota Mabims menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Menak menjelaskan di wilayah barat laut tepatnya di Provinsi Aceh NKRI termasuk di Sabang dan Banda Aceh telah memasuki kriteria visibilitas hilal Mabims 3-6,4 derajat. Sehingga menjelang awal Ramadan 1446 Hijriah pada hari Ruqyat di daerah yang telah memenuhi kriteria imkan Ruqyat ini secara teoritis memungkinkan hilal awal Ramadan 1446 Hijriah dapat diruqyat. Pada tahun ini, Kemenak menurunkan para peruqyah ada 125 titik di Indonesia. 125 titik tersebut dilaporkan oleh Dirjen Bimas Islam bahwa ada 2 peruqyah di Aceh yang melihat hilal. Keduanya telah disumpah atas pernyataannya tersebut. Menak berharap Ramadan kali ini dapat memberikan energi positif yang penuh kebaikan bagi perjalanan bangsa. Menak menilai bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar hubungan vertikal, tetapi juga tentang kasih sayang kepada sesama. Pasalnya, seorang muslim sejati tidak hanya bercermin kepada Tuhan, tetapi juga kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Bagi Menak, Ramadan juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya pada apa yang kita genggam, tetapi pada apa yang kita lepaskan dan seberapa tulus yang kita bagikan. Diketahui dalam wawancara kepada wartawan terkait Ramadan, Menak sering membagikan pesan-pesan positifnya yang harus dilakukan selama bulan Ramadan. Menak dengan nama lengkap dan gelar Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, yang lahir di Ujung Bone 23 Juni 1959 ini merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014.
Banyak karya ilmiah tentang Islam yang telah diciptakan sebagai sumbangan yang sangat berharga untuk dunia Islam Indonesia. Dan Nasaruddin juga adalah penulis dari 12 buku, diantaranya Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Quran, Para Madinah, pada tahun 1999, yang menjabarkan hasil penelitian mengenai bias gender dalam Quran. Selain itu, dikutip dari laman resmi Kemenak, ia juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk masyarakat dialog antar umat beragama dan pernah menjabat sebagai dirjen di Departemen Agama dan anggota dari tim penasehat Inggris Indonesia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Penghargaan dan prestasi banyak diperolehnya atas kerja dan karya yang diciptakan selama ini. Jabatannya sebagai menak saat ini sangat cocok dengan latar belakangnya sebagai seorang menteri. Ia menempuh pendidikan sarjana muda Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Padang pada 1980, sarjana lengkap sarjana teladan Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Padang pada 1984, program S2 tanpa tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1990 sampai 1992 dan program S3 alumni terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi tentang perspektif gender dalam Al-Quran pada tahun 1993 sampai 1998. Dengan latar belakang tersebut, ia dipercayai sebagai Menteri Agama termasuk dalam memimpin sidang isbat ini yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengambil keputusan yang tepat. Sidang isbat ini melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak serta para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Rangkaian sidang isbat telah diawali dengan seminar mengenai posisi hilal. Nasaruddin, yang juga sebagai imam besar Masjid Istiqlal, menegaskan awal Ramadan dilaksanakan secara serentak yang diharapkan dapat menjadi momentum baik yang diisi dengan hal-hal positif bagi umat Islam di Indonesia.